Di video kemarin Intan ngebahas pantangan pada saat periode Imlek. Hari ini Intan mau ngebahas kebalikannya. Apa saja yang harus dilakukan pada saat Imlek? Mumpung besok Imlek dan hari ini sengaja Intan bikin video ini. Tajaniho, namaku Intan, selamat datang di channel aku Dynasty. Kalau teman-teman suka sama baju yang Intan pakai, besok sudah close PO ya, segera di check out. Ini gambar 5 Jenderal Macan. Kalau teman-teman nonton video ini setelah close PO, nggak usah khawatir, teman-teman bisa order lagi tanggal 1 di bulan depan. Selain gambar 5 Jenderal Macan, ada juga gambar tokoh-tokoh Samkok Satuan seperti Guan Yu, Zhuge Liang, Cao Zhenlong, Liu Bu, Cao Cao, Huang Zhong, bahkan ada tokoh-tokoh non-Samkok seperti Qin Shi Huang, Kaisar pertama Tiongkok, Hakim Pao, Kerasakti, tersedia di Shopee sama di Tokped yang linknya ada di deskripsi. Okay, let's start. Intan langsung to the point ya, nggak pakai bahasa basi. Yang harus dilakukan pada saat Imlek, yang pertama mengunjungi kerabat atau keluarga. Di Tiongkok, keluarga dianggap sebagai unit sosial yang sangat penting. Berkumpul bersama keluarga selama Xinjia dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi leluhur dan memelihara hubungan baik antar generasi. Ini biasanya yang muda itu mengunjungi ke rumah yang lebih tua. Cindo itu guys ya, kalau pergi ke kerabat Xinjia itu ngomongnya kongsi facai, yang mana kongsi itu artinya selamat, facai itu artinya menjadi kaya. Ya bukan cuma Cindo saja, etnis Tionghoa di luar negeri pun kalau Xinjia itu ngomongnya kayak gitu. Padahal di Tiongkok ya nggak gitu-gitu amat ya. Kalau di Tiongkok ya ngomongnya itu lengkap. Pertama itu ngucapin selamat dulu kayak Xinian Kuai, baru wish. Sedangkan fungsi facai itu kan termasuk wish. Sepertilah ya contohnya, ada ucapan selamat ulang tahun, semoga panjang umur gitu kan ya. Ya itu kan selamat dulu baru dikasih wish. Entah kenapa Xinjia ini kok selamatnya malah hilang, dikasih wish doang, kongsi facai doang, kongsi facai, kongsi facai, kongsi facai. Padahal kan momennya itu momen tahun baru. Nah, Intan ngasih tahu ini supaya teman-teman tahu, dan karena teman-teman tahu, besok kalau teman-teman berkunjung ke kerabat atau ke saudara ya yang lengkap dong. Xinian Kuai Le kongsi facai, jangan kongsi facai doang. Biasanya habis ngucapin wish itu ya itu orang yang lebih tua atau sudah menikah ngasih amplop merah kepada yang lebih muda atau yang belum menikah. Amplop merah itu namanya adalah angpau yang bakal Intan jelaskan di part kedua. Yang harus dilakukan pas Xinjia yang kedua adalah membagikan angpau. Seperti yang Intan bilang tadi, membagikan angpau itu orang yang lebih tua atau sudah menikah kepada yang lebih muda atau yang belum menikah. Ini tradisi kuno dan sudah ada legendanya. Ini tradisinya nggak main-main guys, sejak dinasti Qin. Yang mana dinasti Qin itu tahun 220 sebelum Masehi. Nah lo itu sudah hampir 2500 tahun yang lalu. Tradisinya itu sampai sekarang masih ada. Pada saat itu angpau itu berupa koin yang ada lubangnya, terus dikasih benang merah yang namanya adalah Ya Sui Jian. Ya Sui Jian itu berarti uang keberuntungan, uang untuk mengusir roh jahat. Zaman dulu orang tua itu ngasih anak-anak Ya Sui Jian itu sebagai penolak bala. Sebelum si anak itu pergi keluar rumah dikasih Ya Sui Jian itu supaya si anak itu tidak terjadi apa-apa. Seiring berjalannya waktu, Ya Sui Jian yang dulunya itu berupa koin yang diikat dengan benang merah berubah jadi uang yang disimpan dalam amplop merah, yaitu yang namanya adalah angpau. Ini juga ada legendanya guys, kenapa kok koin itu diikat pakai benang merah. Dulu itu ada iblis ya, iblis jahat namanya iblis Sui yang muncul pada malam Imlek. Dia suka menyakiti anak-anak. Pada saat iblis Sui itu muncul, kalau kepala anak itu dipegang sama iblis Sui tersebut, maka si anak itu akan sakit keras, gak lama kemudian meninggal. Hingga akhirnya ada orang tua yang berinisiatif
ngasih koin yang ada lubangnya, dikasih benang merah, ditaruh di bawah bantal anak tersebut sebelum tidur. Beneran loh, pada saat iblis W itu datang mau nyamperin anak itu, tiba-tiba koinnya itu bersinar. Nah, iblis W itu kan nggak bisa lihat terang. Ya udah, akhirnya iblis W itu nggak bisa menjamah kepala anak tersebut. Terus karena merasa ini hal yang ampuh, diberitakan dong ke seluruh desa. Semua orang mempraktekkan itu sehingga iblis W itu sudah tidak pernah lagi mendatangi anak-anak. Legendanya angpau itu kayak gitu. Yang ketiga, ini adalah tradisi menjelang Imlek ya. Biasanya membeli baju baru. Bukan cuman baju, spray juga baru, bahkan daleman juga harus baru. Siapa ayo di sini teman-teman yang sudah beli baju baru? Baju yang dipilih itu biasanya loh ya, itu berwarna merah karena merah itu adalah simbol kebahagiaan. Hal yang dilakukan pada saat Imlek yang keempat adalah mendekorasi rumah. Seperti yang kita ketahui ya, banyak tamu-tamu yang akan berdatangan pada saat Imlek. Makanya kita itu mendekor rumah dengan nuansa-nuansa Imlek ya, untuk menciptakan suasana Imlek. Ya, dekornya itu nuansanya biasanya warna merah dan kuning. Karena warna merah adalah simbol bahagia dan kuning adalah simbol keberuntungan. Sekarang banyak loh dekorasi Imlek yang lucu-lucu yang disertai doa dan ucapan yang baik-baik. Yang kelima, makan beberapa makanan wajib Imlek. Seperti yang pertama itu jeruk, karena jeruk itu warnanya kuning keemasan. Itu perlambang kemakmuran, keberuntungan di tahun yang baru. Kue keranjang karena kuenya manis dan lengket, melambangkan keharmonisan dan kelengketan hubungan dengan keluarga. Intan pernah bahas ya satu video sendiri tentang kue keranjang. Ini nih linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Makan ikan juga wajib. Ikan, karena ikan dalam bahasa Mandarin itu adalah i dan terdengar seperti surplus atau nilai lebih. Sehingga hal ini diartikan sebagai tanda agar mendapatkan keberuntungan yang lebih banyak di tahun depan. Mie itu juga wajib ya, karena mie itu simbol panjang umur karena teksturnya mie itu panjang banget. Ini semuanya makanan-makanan wajib tahun baru ini pernah Intan bahas di Tuan Yen Fan itu setahun yang lalu Intan bahas. Kalau teman-teman pengen tahu detailnya, ini linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Dari 5 hal ini teman-teman sudah ngerjain yang mana? Ayo. Nanti malam itu kan Tuan Yen Fan ya. Selamat Tuan Yen Fan, selamat berkumpul bersama keluarga, have fun. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Buat teman-teman yang mau nambah-nambahin, silakan coret-coret di kolom komentar. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget. Karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.